kita. Kita mau menghadap Dia dengan sikap hati yang benar di hadapan-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih yang Kau berikan di mana saat ini kami dapat rasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami dapat bangun berkumpul, kami dapat datang ke tempat ini. Kiranya Bapa, saat ini kami mau letakkan segala hal yang bukan daripada-Mu, yang tidak ada kepentingannya dengan-Mu. Saat ini kami mau letakkan dulu Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena kami mau datang kepada-Mu dengan seluruh apapun keadaan kami saat ini, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau melihat, kami mau memandang kepada wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya padamu saja Tuhan jiwa kami rasakan tenang. Dan hanya kepadamu saja Bapa kami rasakan pembaharuan, pemulihan yang daripadamu ya Yesus. Biar hadirat yang telah Kau siapkan di tempat ini Tuhan, itu dapat kami rasakan dan dapat dirasakan oleh setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Sehingga ketika mereka datang, tidak seperti ketika mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka membawa sesuatu yang luar biasa indah, kelepasan, dan setiap apapun yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, itu dapat Kau lengkapi, Kau genapi bagi hidup mereka Tuhan. Segala yang terikat dibebaskan, segala yang lemah dikuatkan, dan segala yang sakit disembuhkan. Karena inilah waktu-Mu, mujizat-Mu untuk dinyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan bila Roh-Mu bergerak dengan bebas Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Percepat juga langkah teman-teman kami yang sedang kemari Tuhan, untuk supaya saudara-saudara yang sedang kemari, supaya mereka dapat merasakan hadirat yang Kau siapkan di tempat ini, baik yang menyaksikan secara offline maupun online ya Bapa. Kami mau berikan yang terbaik ke dalam hadirat-Mu. Kami mau berikan hati kami, jiwa kami, roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi-Mu. Ampuni kami atas segala kesalahan kami Tuhan. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Inilah rindu kami Bapa.
yang mau bersihkan rohmu dengan air yang mengalir dari paling atas suci, air yang mengandung emas di dalamnya, yang mau bersihkan hidupmu. Ia yang bertahta di atas puji-pujian, dan barang siapa yang datang kepadanya dengan segenap hati, dengan imanmu, kau menerima sesuai dengan iman. Datang, you're so worthy, Lord. Only you, the worthy one. Only you deserve the glory. Only you the worthy. Hanya Kau yang layak disembah, Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya, dan sampai selama-lamanya. Seluruh bumi hanya You're so worthy. Only you the worthy, Almighty God. You are worthy. Come on, You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. You are, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Sungguh luar biasa Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami sudah rasakan pembaharuan, pembersihan daripadamu Tuhan. Kiranya saat ini kami siap untuk lebih lagi bersuka cita, bersorak bagi nama-Mu. Yang siap untuk bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, boleh ditepuk kanan kirinya, bilang kamu umat pemenang.
Wah, luar biasa. Saya bersuka cita banget dan saya bersyukur. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Amin. Saya lihat wajah-wajah pemenang di tempat ini. Saya lihat wajah-wajah anak-anak Allah di tempat ini. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siap mengecap kebaikan Tuhan? Siap mengecap kasih Tuhan? Kecaplah dan lihatlah. Lebih semangat kita, tunjukkan sukacita kita kepada Bapa kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah Ke kanan kiri betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kita katakan lebih lagi ya Bapak Ibu. Kita kecap kebaikannya. Amin. Katakan ke kanan kirinya. Kecaplah dan lihatlah Betapa betapa baiknya Tuhan itu. rasakan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi angkat tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Dua-duanya diangkat Bapak Ibu. Kita tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Senyumannya jangan lupa. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. selamanya. Selamanya. Haleluya. Kalau luar biasa. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa saat kita mau menerima jawaban Tuhan, kita sebenarnya tidak perlu datang, kita minta kedua kali, kita minta terus. Tapi kita ucapkan terima kasih ke Tuhan. Kita ucapkan, Tuhan aku terima kasih, aku telah bebas, Tuhan aku bersyukur, aku telah menang. Gitu, karena Tuhan selalu ingat kita minta sekali, Bapa kita di sorga tuh udah dengar permintaan kita, saudara. Amin. Siap? Mari kita belajar untuk bersyukur di segala perkara. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan Allah kita yang lebih dahsyat menguatkan kita. Amin. Dia raja di atas segala raja. Kita harus tidak hanya beriman, kita harus percaya. Karena ketika kita percaya, apa yang kita imani itu terjadi. Hatiku percaya. Aku mau lebih semangat lagi. Tuhan bilang masih kurang sukacitanya. Amin. Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar. Kau benar. Dan kekal. Kau tak melindungi.
Masih belum panas Bapak Ibu? Masih mau bersuka cita lagi bagi Tuhan? Saya belum rasakan auranya, saya belum rasakan semangat-semangat anak-anak Allah di tempat ini. Kita pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Siap masuk gerbang pujian ya Tuhan? Gerbang pujian. Kita sapa kanan kirinya, kita gandeng tangan kirinya ya Bapak Ibu. Masuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita keluarga di dalam Tuhan bergandeng dalam satu Tuhan. Kita sehati, sepikir dan sejiwa Di dalam kuasa Roh Kudus rukun kita satu sama lain, itu yang dikehendaki oleh Allah. kata Tuhan, mana dari hati? Menari dalam hati Tuhan, menari dalam urapan Roh Kudus, menari melompat dan bersorak. Hei, nyanyikan suaramu, bagaikan sangkan Allah. Bagi Allah, dahsyat dan perkasa. Kita masuk gerbang pujian. Kita masuk gerbang pujian, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita keluarga. Dalam Tuhan bergandeng tangan, Gandeng semuanya. kita sehati, sepikir dan sejiwa di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itu yang dikehendaki oleh Allah. Menari goyangkan badanmu. Menari dalam hati Tuhan, menari dalam urapan Roh Kudus, menari melompat dan bersorak. Hei, nyanyikan suaramu, bagaikan sangkakala. Bagi Allah, dahsyat dan perkasa. Menari dalam hati Tuhan, menari dalam urapan Roh Kudus, menari melompat dan bersorak. Hei, nyanyikan suaramu, bagaikan sangkakala. Bagi Allah, dahsyat dan perkasa. Bagi Yesus, dahsyat dan perkasa. Bagi Roh Kudus, dahsyat dan perkasa. Wow, luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau begitu luar biasa saat ini. Kami juga mau siapkan hati kami yang telah Kau bajak, agar setiap benih firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, itu dapat menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami, dan firman-Mu meremah. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus daripadamu Tuhan, lidah dan bibirnya ya Bapa, agar yang keluar hanya perkataan Bapa, dan kami buka telinga dan hati kami untuk siap menerima firman yang daripadamu itu. Bapa, mungkin saat ini kami belum melihat apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Kami hanya taat melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Tapi kami tidak hanya mau sekadar taat, tapi kami juga mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Sehingga setiap langkah kami yang kami jalani bersamamu itu tidak terasa berat. Karena Kau berkata,
cangkuk yang kupasang itu ringan. Biarlah kami percaya kepadamu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat, karena kami mengimaninya dan kami melihat dan melangkah dengan iman kami. Kau kekuatan di hidup kami, Kau yang meneguhkan hati kami, dan kami katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Amin, terima. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita ulang lagi dari awal. Kalau yang belum tahu, kita belajar yuk Bapak Ibu. Katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kami masuki ruang tahta suci-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yesus Roh Kudus ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya Bapa, kami panjatkan ucapan syukur ya Bapa. Sebab daripada kami saat ini ya Bapa, kami masih ada, kami masih setia, kami masih dilayakkan oleh karena Engkau ya Bapa. Bukan karena kami ya Bapa,
bukan karena kami itu begitu penting ya Bapa, tapi karena Engkau tetap setia dikala kami tidak setia. Engkau tetap kuat dikala kami tidak kuat. Dikala kami sudah tidak mau berjalan ya Bapa, Engkaulah yang menggendong kami. Dan bukan dengan kuat dan gagah kami ya Bapa, kami tetap setia sampai hari ini ya Bapa. Jika bukan Engkau ya Bapa, siapakah yang akan menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa? Jika bukan karena pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, kami ini tidak ada apa-apanya ya Bapa. Sebelum kami memulai segala sesuatu ya Bapa, kami mau ingat ya Bapa, betapa besar pengorbanan-Mu yang telah Engkau berikan ya Bapa. Sehingga saat ini kami masih bernafas. Sehingga saat ini kami bisa mengucap syukur ya Bapa. Dikala di luar sana ya Bapa banyak yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa, tapi kami tahu, kami dapat mengakses pertolongan langsung daripada Engkau ya Bapa. Dan untuk daripada itu ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh siapakah yang lebih berbahagia daripada mereka yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Dan kami sebut kami berbahagia Bapa. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan, dan bukan hanya Tuhan, tapi juga sebagai sahabat yang setia ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, hamba-Mu ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan daripada-Mu ya Bapa. Segala sesuatu yang bukan daripada Engkau ya Bapa, itu dihalaukan ya Bapa. Sehingga setiap pengajaran yang hamba-Mu berikan lewat Roh Kudus, biar sungguh itu murni apa adanya. Tidak ada hal-hal yang lain dapat mengambil kesempatan untuk membuat segala sesuatu menjadi tidak baik. Tapi Engkau Allah yang berjaga-jaga atas segala sesuatunya Bapa. Siapkan tanah hati kami, siapkan telinga kami. Sebab saat ini ya Bapa, kami akan mendengar apa yang Engkau ingin nyatakan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih well singer dan para pemusik. Ya, silakan duduk. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Ya. Ya, untuk teman-teman. Ya, kondisi saat ini saya sebenarnya lagi takut dan gentar saudara-saudara. Ya, untuk menyampaikan firman-firman Tuhan yang saat ini hendak dibagikan. Oh ya, saya disuruh senyum, jangan lupa. Oke. Nah, jadi saya bergumul, Tuhan, apakah ini yang hendak saya perlu sampaikan? Ya, ada 1-2 hal yang perlu saya sampaikan. Dan semoga sekiranya ini teman-teman bisa memberi jawaban, kekuatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebelumnya itu saya teringat berbicara tentang pengajaran hari ini sebenarnya tentang bahasa roh, pengajaran dasar. Ya, kenapa ingin saya bagikan? Karena saya kemarin sempat dengar podcast dan lain sebagainya tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin kita bisa mulai lagi pengajaran dasar untuk membekali. Ya, mungkin ntar teman-teman ada hendak mau membagikan sesuatu kepada yang lain, ya, sehingga teman-teman tuh bisa memberi jawaban. Contoh, misalnya, kenapa sih harus bahasa roh? Ya, emang bahasa roh itu bisa semua orang atau bahasa roh itu karunia? Ya, terus apakah bahasa roh itu bahasa kata-kata yang berulang-ulang? Nah, sedangkan kalau kita bicara firman Tuhan, ya, dari sudut pandang waktu, kita harusnya sudah menjadi pengajar. Dari sudut pandang waktu. Tapi kita masih membutuhkan susu dan lain sebagainya. Nah, saya encourage untuk teman-teman, bahkan yang sudah level general, sudah mulai membagikan pengajaran demi pengajaran. Hal-hal yang basic sekalipun itu mulai mengajar. Kenapa? Kita tahu akhir zaman sudah mulai makin dekat, ya. Antikris sudah mulai menyatakan diri. Dengan kata singkat adalah waktu kita sudah sangat sedikit, tapi tugas masih banyak, ya.
Dan kemarin sempat saya dengar voice note tentang diri saya secara pribadi. Dari awal emang Tuhan sudah tetapkan saya sebagai pengajar. Walaupun saya sempat Tuhan, emang saya gitu loh. Walaupun saya diberikan jabatan pengajar gitu loh. Ya kan, cuman emang mesti saya Tuhan. Tapi saya dengar inspeksi saya dulu-dulu. Tuhan emang tetapkan dan pengajaran itu harus dibagikan. Nah jadi teman-teman yang butuh modul pengajaran, butuh bahan pengajaran, bisa cari saya, ntar saya bina. Nggak perusahaan ya, bina. Ya kan? Ntar saya akan beri tuntunan 1-2 hal seperti apa. Ya, untuk teman-teman bisa japri kepada saya pribadi, oke? Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, saya akan bahas topik mengenai satu kesatuan. Ya, kita sangat perlu kesatuan. Di akhir zaman ini, ya, cara iblis merusak pekerjaan Tuhan adalah lewat perpecahan satu dengan yang lain. Ya, begitu juga dengan tubuh Kristus sendiri. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena begini, mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa kita harus mencapai target 300 jenderal ya. Teman-teman tahu ya. Nah, 300 jenderal ini diibaratkan sebuah perahu bahtera yang sangat besar yang akan berjalan di akhir zaman. Dan 300 jenderal ini harus kuat, harus teguh, harus bersatu. Kalau tidak ada kesatuan, ibarat kapal ada bolongnya, ada pecahnya. Sehingga air masuk dan akan lama-lama akan tenggelam. Emang kenapa mesti jenderal? Emang yang biasa nggak bisa? Bisa. Tetapi kepada setiap jenderal diberikan otoritas yang khusus. Kenapa harus 300? Tuhan yang telah menetapkan. Nah, tapi kembali lagi, kita harus ada namanya kesatuan. Nah, saya sedikit lintas balik cerita mengenai perjalanan gerbang pujian. Persekutuan gerbang pujian itu dari Senin sampai Jumat peperangan. Setiap hari itu ada. Di berbagai tempat, di Cibubur, di Sewan, di Sunter, dan lain sebagainya itu banyak. Tapi yang tersisa saat ini di Jakarta. Bandung juga ada, tapi Bandung juga mengalami perpecahan beberapa kali. Di Jakarta ada. Dan Jakarta bisa sampai detik ini bertahan, itu karena kesatuan. Karena kesatuan. Teman-teman kita yang sekarang masih ada, ya teman-teman yang sering kalian lihat itu, mereka setia. Apakah mereka tidak tergoda untuk tidak setia? Tergoda. Saya pun tergoda untuk tidak setia. Tapi Tuhan memampukan saya untuk bertahan sampai detik ini. Ya, sehingga terjadilah kemarin kita membentuk organisasi. Ya, membentuk suatu setup di mana diberikan tugas-tugas dan job desk yang Tuhan sendiri telah berikan. Walaupun mungkin ada yang ngoceh. Ada yang ngoceh. Ini itu kenapa seperti itu, kenapa begini dan lain sebagainya. Ada. Tapi kalau Tuhan mau netapkan, terus maunya apa? Contoh, saya kasih sedikit contoh. Puji Tuhan saya diberikan surat cinta sama polisi. Jadi ketika saya perjalanan ke Kelapa Gading, saya bawa mobil. Pas belokan, ting ada polisi, ting. Gue salah apa gitu kalau mikirkan, diberhentiin. Bapak nggak pakai sabuk pengaman? Oh iya, saya nggak pakai sabuk pengaman. Ya maafin pak, saya nggak pakai sabuk pengaman. Ya maafin ya pak. Kena lagi deh. Istri saya sebelah lagi tidur nggak pakai sabuk pengaman juga. Aduh double dah. Ya istri saya kena. Ya udah. Terus gimana pak? Karena saya udah salah. Ya udah pak, tilang aja biar cepat. Tilang. Kalau udah bikin kesalahan satu nggak boleh bikin kesalahan dua dong. Maksud kesalahan dua apa? Damai. Ya, saya ditilang. Tapi setelah saya tilang, saya ngedumel. Masa gara-gara sabuk pengaman? Ya kan? Masa harus sabuk pengaman saya mesti ngurus gini segala macam? Ya puji Tuhan akhirnya saya ngurus. Keluarlah 250.000. Masih gedumel juga.
Aduh ini uang yang gak perlu sebenarnya gitu kan. Masa gara-gara sabuk pengaman? Nah, seringkali ini hal-hal yang kecil actually. Tapi yang salah sebenarnya siapa? Saya. Ya, saya di situ belajar untuk tunduk kepada aturan. Ya, di sini teman-teman daripada kita yang sudah dibentuk bagian bidang-bidang tertentu, mereka sudah menetapkan aturan-aturan itu dan mereka dipilih khusus oleh Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi walaupun aturan yang mungkin gak serek dengan kita, tapi kita belajar untuk taat. Ya, kenapa? Karena mereka pun sendiri pun berproses. Tuhan, bagaimana saya menetap ini supaya jemaat-jemaat lebih baik? Sebagaimana saya mengubah ini untuk ke arah yang lebih baik? Walaupun ada desas-desus yang, wah ini mah gila kekuasaan dan lain sebagainya lah. Ya, tapi untuk itu biarkanlah saja mereka. Gitu loh. Mereka mau ngomong apa terserah. Gitu loh. Nah, kita buka firman-Nya dulu. Kita buka di Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Oke, sudah dibuka Ibrani 13 ayat 17. Oke, thank you. Saya bacakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi kita melakukan berbagai macam setup ini dan itu. Bukan karena untuk kepentingan kita sendiri actually. Kalau kalian mau tahu prosesnya, proses itu gak mudah. Kita sampai pagi kita itu berkumpul, ngobrol, bahas ini itu dan lain sebagainya. Oke? Karena itu tanggung jawab. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesal. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Aduh, kalau doa sama Ciana ribet. Kenapa sih mesti gini-gini segala macam? Ya kan? Wendy ini kalau ngajar tuh ngamuk kayak orang marah, nyerang. Ya kan? Seperti itulah ya. Ada hal-hal yang memang kalau perlu diluruskan, harus diluruskan. Dan ntar ada beberapa firman, emang saya mau luruskan segala sesuatunya. Kenapa? Karena emang apa yang Roh Kudus berikan harus diajarkan. Apa yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau ada teman-teman yang, wah enggak begini, silakan ngobrol sama saya, bisa jadi saya salah. Ya, untuk berdiri di mimbar ini, untuk menjadi agennya Tuhan untuk berbicara, hal kunci yang pertama yang mesti kita pegang adalah satu, takut dan gentar. Baik pengajar maupun punya karunia, harus dengan takut dan gentar. Kenapa? Kalau kita mengajar salah, bahaya gak? Bahaya. Makanya kalau teman-teman ada bilang, Wendy salah nih di sini nih. Silakan ngobrol sama saya. Kalau emang saya koreksi. Saya cukup terima masukan. Tapi kalau emang ada hal yang perlu saya perbaiki dan menurut saya itu benar, saya akan tetap berpegang pengajaran itu. Nah, lanjut, kalau karunia gimana? Apa karunia 100% benar? Ingat, Roh Kudusnya benar. Karunia benar, manusianya belum tentu. Wah kamu ngomong dari mana, kenapa bisa begitu? Kamu bikin orang karunia, GP bikin takut dan lain sebagainya. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan pandang rendah nubuatan. Ujilah segala, peganglah yang, kalau dibilang peganglah yang baik berarti ada yang tidak baik. Dalam segala sesuatu harus kita uji. Saya pun silakan uji. Ada yang salah, tolong sampaikan. Ada yang tidak berkenan, tolong sampaikan. Tapi jangan bicara di belakang. Kalau kalian bicara di belakang, sebenarnya saya nggak pusing. Yang kasihan adalah mereka-mereka yang ternodai, tercemar, terpengaruh. Akhirnya berpandangan jelek, yang akhirnya apa? Terjadilah namanya perpecahan. Ya. Nah, apakah itu baik menurut teman-teman? Nah, kita buka satu firman lagi, tadi saya baru dapat. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 17. 2
2 Timotius 2 ayat 17. Oke. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus. Perkataan mereka itu seperti kanker. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh kalau kena kanker itu penyakit yang sangat fatal dan bisa membawa kematian. Tapi kalau kalian perhatikan, kanker itu adalah sel yang menyerang tubuhnya sendiri. Benar? Apa akibatnya juga tubuh Kristus kita saling serang? Hancur dari dalam. Kalau kalian baca firman lain, kerajaan tidak akan bertahan jika itu terpecah-pecah. Terus saya dengar perkataannya tidak baik, ini menyerang itu, menyerang ini dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Uji bawa dalam doa. Jangan disampaikan lagi. Kita bisa berselisih pendapat. Kita bisa bergesekan satu dengan yang lain. Tapi kalau perkataan kita menyerang gambar diri orang lain, itu benar atau benar? Tidak benar. Apapun alasannya. Ya. Karena itu pentinglah dalam suatu kesatuan. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan. Apapun itu juga. Nah, kalau kita harus uji. Ya, ingat, satu perahu kalau udah hancur, bocor, bukan hanya jalannya akan lambat laun akan tenggelam. Bagaimana kita dapat bertahan kalau semua saling serang? Bagaimana? Bahkan berdiri di mimbar ini, perkataan kita sendiri pun jangan sampai menyerang. Ya, jangan sampai. Tetapi walaupun saya sampaikan sesuatu, orang di bawah terimanya, jemaat-jemaat di bawah terimanya salah, ya kan? Mari kita luruskan, mari kita bahas, ya, karena ini demi satu kesatuan, oke? Nah, untuk itu saya tambahan itu saja mengenai kesatuan supaya kita teman-teman juga bisa bersatu satu dengan yang lain. Apapun masalahnya, ya. Kita bawa dalam doa dan jika kita perlu menyampaikan, sampaikan kepada orang-orang yang bijak untuk mengelola segala sesuatunya. Oke? Nah, kita kembali ke pengajaran yang saya ingin bawakan adalah mengenai bahasa roh. Nah, bahasa roh ini sebenarnya emang pengajaran dasar, tapi saya rasa saya perlu sampaikan sedikit. Nah, saya ada sedikit pertanyaan begini. Sebenarnya untuk apa sih kita pakai bahasa roh? Untuk apa? Komunikasi sama siapa? Sama Tuhan, amin. Fungsi utama dari bahasa roh bukan mengisi minyak. Fungsi utama dari bahasa roh bukan mengejar karunia. Fungsi dari bahasa roh bukan hanya sekedar untuk peperangan. Fungsi utama bahasa roh adalah 1 Korintus 14 ayat 2. Ini harus jadi pegangan teman-teman, harus dipegang. Ini pengajaran dasar, harus hafal. Terutama yang udah lama. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti artinya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau teman ada yang nanya, enggak wajib kok kita pakai bahasa roh. Kita sudah ada penjawabannya. Bahasa roh itu berkomunikasi kepada Allah. Ya. Misalnya, aklun eska etrasura brastos. Saya nggak ngomong sama teman-teman, tapi saya ngomong sama Tuhan. Atau teman-teman yang masih baru, ya lalala ya rabalala, itu ngomong sama Tuhan. Ya, fungsi utamanya itu, oke? Nah, jadi bahasa roh penting nggak? Penting. Alasannya? Untuk berkomunikasi sama Tuhan. Dasar firmannya? 14 ayat 2, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau emang bahasa roh itu penting untuk berkomunikasi sama Tuhan, sulit gak untuk pakai bahasa roh? Sulit. Kenapa? Kenapa? Kenapa susah? Dapetinnya susah. Oke, ntar kita bimbingan ya, Ci ya. Sebenarnya dapatnya gak susah. Ini teman-teman kita belajar ya. Karena ada beberapa yang bilang, oh bahasa itu karunia, enggak untuk semua orang. Ayat firmannya di mana? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Bahasa roh bisa diminta gak? Bisa. Kita kasih bahasa perumpamaan. Saya suka pakai perumpamaan ini ya. Misalnya saya punya ayah orang Amerika. Saya orang Indonesia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia datang ke Jakarta untuk ketemu sama saya. Saya untuk mau ngomong sama dia dalam bahasa Inggris. Kalau saya minta diajarin nggak? Diajarin. Ya, nah jadi saat gitu, Pak, saya mau bisa bahasa Inggris untuk komunikasi sama Papa, diajarin nggak? Pasti diajarin. Saat kita berdoa sama Bapak, saya pengen ngobrol dengan Bapak dalam bahasa roh. Dikasih nggak? Bapak mana di mana kita minta roti dikasih? Ular. Barang siapa minta Roh Kudus, ia akan diberikan kepadanya. Bahasa roh karunia atau bukan karunia? Karunia. Oke, saya jelaskan dua. Bahasa roh yang pertama emang pemberian. Tapi dalam satu pegangan ini adalah bahasa roh adalah suatu bahasa toh. Bukan hanya sekedar karunia. Karunia bahasa roh itu lain. Harus ada pemisahan. 1 Korintus 14 ayat 2, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan, barang siapa berkata-kata dengan karunia bahasa, beda kan? Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kita lihat karunia. Barang siapa berkata-kata dengan karunia bahasa roh, hendaklah kepada dia meminta karunia untuk menafsirkan. Sehingga jemaat dapat dibangun. Ini dua perbedaan. Saat kita pakai bahasa roh, bahasa komunikasi itu membangun diri sendiri. Barang siapa pakai karunia bahasa roh, dia membangun jemaat. Makanya perlu ditafsirkan. Ya. Misalnya, ya tadi saya udah pakai bahasa roh. Misal kalau pakai, misalnya karunia bahasa roh, lahuklam ikrustane eku eta aklaneshkas. Barang siapa percaya kepada perkataan firman, lahukro eskia inuhu krustas, kepada dia akan diberikan rahasia-rahasia untuk membukakan segala sesuatunya. Nah, dengan ini contoh ya. Jadi dengan kata-kata itu kita baru ngerti tafsirannya. Contoh. Jadi jemaat, oh ternyata bahasa roh ini seperti ini. Itu contoh ya. Nah, jadi kembali lagi. Bahasa roh emang pemberian, tapi dia bukan dalam satu konsep karunia untuk membangun jemaat, ya. Dan bahasa roh itu diberikan ketika kita rohnya dilahirkan kembali. Dalam hal ini bicara baptisan, setiap jenderal wajib menguasai pengajaran tentang 3 baptisan, supaya kita bisa jelaskan bahasa roh bukan hanya sekedar pemberian. Tapi seseorang bisa bahasa roh karena rohnya dilahirkan kembali. Kesalahan fatal Adam dan Hawa bukan ketika dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, bukan hanya sekedar berdosa. Tapi kesalahan yang fatalnya itu akibatnya adalah rohnya mati. Pengertian rohnya mati ini adalah hubungan secara roh itu terputus. Pengertian poinnya. Maksud terputus adalah kita jauh daripada hadirat Tuhan. Kita jauh daripada hubungan secara roh. Itu poin yang harus kita pegang. Ya. Dan dengan ketika kita melewati baptisan Roh Kudus, kita dilahirkan kembali. Maka kita dapat memanggil ya Abah, ya Bapa. Ini aku anakmu, anak secara roh. Bukan saya dibaptis Roh Kudus, saya anaknya Pak Dani, kagak. Ya, saya anaknya Bapak secara roh, anak secara roh. Ya, nah, fungsi baptisan Roh Kudus ini kita pun masing-masing harus menguasai. Kenapa? Kalian teman-teman kita di sini, podcast itu sudah saya dengarkan tentang bahasa roh dan banyak hal yang salah. Ya, mungkin someday berkenan kita bikin podcast. Karena mereka sudah diberikan ajaran-ajaran yang seringkali berbeda dengan kebenaran yang ada. Sehingga mereka menganggap bahasa roh hanya untuk orang-orang tertentu. Padahal kalau kita baca di firman, ya kan, Yohanes 3 ayat 5 dan 6, barang siapa tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, ini poin-poin yang harus kita pegang. Nah, kebenaran-kebenaran ini harus sampai ke seluruh dunia.
Injil ini harus diberikan. Tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman dari sini mulai, enggak tua, enggak kecil, enggak muda, semua belajar. Untuk belajar memberikan pengajaran. Kan itu poin yang penting. Ya. Nah, fungsi dari bahasa roh adalah, oke, kita buka ini dulu deh. Mulmet coba yang gambar yang tadi saya bagikan bisa diberikan. Oke, ini saya ambil dari penyataan, ya. Karena itu aku ingin engkau membangun hubungan dengan aku di dalam roh, baik secara pribadi maupun secara korporat. Ya, saya baca lagi. Karena itu aku ingin engkau membangun hubungan dengan aku di dalam roh, baik secara pribadi maupun secara korporat. Maksudnya apa? Kita ada doa peperangan, kita ada mercusuar, dan teman-teman mungkin ada ikut batalion doa dan lain sebagainya. Ya, itu korporat bersama-sama, itu nggak apa-apa, itu bagus, itu baik. Ya, tetapi jangan lupa Tuhan menghendaki juga hubungan secara pribadi. Ya, ibarat kayak gini lah. Kalau kita hangout sama teman kan rame-rame seru. Ya, tapi kalau udah pacaran, ya udah punya suami istri hubungan, ya kan, lebih suka private gak? Lebih romantis ya katanya. Cielah, ya kan? Nah, jadi saat kita ada doa rame-rame, fine. Tapi ambillah waktu untuk berdoa khusus sama Tuhan. Lahu krasyana itras turarum syarabas. Ya Bapa, terima kasih loh. Hari ini aku mendapat berkat yang tidak dapat ku mengerti. Irahoshkiane itrahulushkias enashkias. Walaupun di luar sana badai. Walaupun di luar sana penuh dengan ancaman. Haklane ruskiasta etrakum. Aku bisa duduk di sini. Duduk dalam damai sejahtera yang dunia ini tidak dapat. Kita ngobrol sama Tuhan secara pribadi. Ya, mungkin ada teman-teman, berarti saya perlu dong bahasa roh ditafsiran. Nggak perlu juga. Saat kita pakai bahasa roh, kita ngobrol sama Tuhan. Alashana ekrana aprusta etrastum. Ngobrol aja. Ya Rabba, ya la, ya Rabba, ya Rabba. Nah, ntar kita akan bahas masalah fase-fasenya. Tapi poin terpenting adalah kita mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Oke. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah, yang Tuhan kehendaki itu bergaul intim, bergaul karib. Intim. Nah, tadi kita bicara dipeluk. Siapa pernah merasa lagi berjalan tuh jalan sama Tuhan? Nah, angkat tangan ya, gua puji Tuhan. Jadi lagi jalan, Bapak terima kasih ya Bapak engkau menemani aku. Lagi di jalan, lagi di mobil seorang diri, terima kasih Yesus engkau ada bersamaku. Dia tuh deket banget. Itu yang harus kita kejar. Dulu saya di Bukit Doa Surabaya ada salah satu nabi, itu lebih keren lagi saudara. Ya, dia tuh sangat peka sama Tuhan. Saking pekanya, beli sandal jepit, nanya warna apa, nanya Tuhan. Serius, itu hal yang sepele. Beli sandal jepit warna apa, tanya Tuhan. Ya kan? Itu Tuhan mau, dalam sekecil apapun libatin Tuhan. Bukan hanya ketika ada masalah besar, Tuhan, saya utang sekian Tuhan, tolong bantu saya Tuhan. Kalau ada masalah baru cari Tuhan lo ya. Ada masalah baru cari pertolongan. Tapi selama hal-hal yang kecil, ya hal-hal yang kecil Tuhan tuh pengen dilibatkan. Apalagi teman-teman mungkin ada beberapa mau cari jodoh. Tuhan saya mau cari gini-gini, ngobrol aja kasih tahu. Bicara bisnis, Tuhan saya mau bisnis ini, Tuhan gimana menurut Tuhan? Gitu loh, ngobrol, ya bergaul. Gini loh, Tuhan akan nyata lebih real kalau kita menjadikan dia tuh real. Menjadikan dia nyata. Tapi selama ini kita mungkin menganggap Tuhan tuh jauh. Kita hanya ketemu Tuhan ketika kita berdoa. Tapi kalau kita bicara, saat ini Tuhan Yesus saya di samping saya loh. Dia menopang saya ketika saya lagi bawa firman. Saya percaya. Dia real. Ya. Ketika kalian sedih, Tuhan dekat dengan dia yang patah hati dan remuk jiwanya. Ketika kalian sedih, nggak usah doa berapa jam dulu untuk cari Tuhan. Tuhan saya butuh engkau Tuhan. Saya saat ini nggak kuat.
peluk saya Tuhan. Rasakan pelukannya. Dia bukan Allah yang jauh, dia tuh Allah yang dekat. Ya, jadi fokus di bergaul dengan Tuhan. Kembali mengenai bahasa roh. Ketika kita rohnya mati, hubungan terputus. Dan ketika kita dilahirkan kembali, hubungan kita terjalin. Ya, tapi sebagaimana hubungan itu kita erat terjalin itu ditentukan oleh kita. Berapa banyak kita pakai waktu itu untuk berdoa. Ya, kita buka di 1 Korintus 6 ayat 17 dulu deh. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Oke. Oke, saya bacain dulu aja deh. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, ya. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saat kita pakai bahasa roh, kita tuh mengikatkan diri kita dengan Tuhan secara roh. Menjadi satu. Nah, itu poin yang harus kita penting. Saat kita bangun pagi, kita doa. Kita mau libatkan Tuhan gak? Kita mau mengikatkan diri dengan Dia gak? Atau kita sudah mengikatkan diri dengan handphone? Saya juga demikian, pagi-pagi cari handphone dulu. Lihat ada WA apa, ada bisnis apa, ada Kang tahu apa ya. Seperti itu. Tapi mari kita sama-sama belajar. Wah, itu senyum-senyum kayaknya gue curiga itu. Bener atau bener tuh? Ya, oke. Ya nggak apa-apa, kita semua sama-sama belajar termasuk saya secara pribadi. Saya pun sedang belajar. Karena kadang-kadang pagi-pagi kan kita udah sibuk sana sibuk sini. Ya, karena di otak kita sudah mikir. Ya, tapi siapa yang pernah teman-teman ya lagi tidur, setengah tidur lah. Tuhan ngomong, ayo ngobrol. Dibangunin, ayo ngobrol. Tuhan ntar aja, Tuhan ngantuk. Tuhan ngantuk. Waduh ketawa ini pasti benar juga ini. Tuhan 5 menit saja. Ditunggu 5 menit, bangun ya. Tuhan masih belum sanggup. Setengah jam deh Tuhan, setengah jam. Akhirnya puji Tuhan. Habis mandi, habis bangunku terus mandi. Sudah lupa berdoa lagi. Blablas. Tapi nggak apa-apa, Tuhan tuh ngerti. Tapi Tuhan mau kita belajar. Karena ingat, Tuhan tuh sebenarnya lebih rindu daripada kita. Ya, Tuhan tuh rindu. Ya, kalian doa pagi. Kalau saya secara pribadi ya, kalau ini saya secara pribadi, saya baik pagi-pagi doa secara pribadi sama Tuhan secara kusuk. Saya lebih terus terang, saya pribadi ya. Duduk, cari Tuhan dulu ngobrol. Langsung aja, ya. Ya, walaupun setengah ngantuk, ya usahain itu. Walaupun aminnya pas bangun, seperti itu. Ya kita jujur aja lah ya kan. Kadang doa, ya Tuhan saya bangun, syalalala babalala. Saya begitu juga gitu loh, bangun-bangun duduk, syalalala bababab, terus miring, krek, ya kan. Makanya saya pernah pengajaran dulu adalah tempat tidur adalah medan perang yang berbahaya. Ya. Tempat tidur adalah medan perang yang berbahaya karena kita pasti kalah, ya kan? Ya, wah ada yang ngangguk juga itu, wah berarti bener, sama saya juga. Jadi kalau besaran keluarlah gitu lah ya. Tapi ya kalau emang udah itu ya belajar, kita sama-sama belajar, oke? Nah kita lanjut, kita mulai masuk ke fase ya. Oke, kalau waktu nggak banyak, kita masuk ke fase untuk memakai bahasa roh. Nah saat kita memulai bahasa roh, itu ada tahapan-tahapannya kalau teman-teman boleh tahu. Nah, ini saya ajarkan supaya kita mengerti, oke? Kita buka fase pertama di Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Oke, saya bacain dulu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Nah, di sini kita ada pilihan. Kita mau hidup secara daging atau hidup secara roh. Fase pertama adalah bergumul dengan kedagingan atau di Efesus 6 ayat 12, sebab peperangan kamu bukan melawan darah dan daging, ya kan? Tetapi saat kita masuk ke dalam doa pribadi, kita ngalahin daging dulu harusnya.
Ya, kenapa? Ketika doa, aduh saya malas doa. Ketika doa, aduh pikiran ini itu. Ketika doa pakai bahasa roh, ya Tuhan, ini kenapa sih mesti bahasa roh dan sebagainya? Ya kan? Ini, apalagi untuk teman-teman yang baru, aduh bahasa roh saya kan nggak ngerti, ya lalala papa ngapain gitu kan? Ya, nah itu fase pertama. Kita tuh berperang dengan pikiran kita, dengan kedagingan kita, ya. Dan itu harus diterobos. Sampai tingkatan jenderal bintang 7 sekalipun, tahapan ini harus dilewatin. Nggak bisa skip. Saat kita doa rasa enggan, rasa malas, rasa capek dan lain sebagainya, itu akan kita lewati. Fase pertama. Ya. Nah, kalau ayat kesukaan kan daging lemah roh penurut ya. Ya, daging lemah roh penurut. Jangan jadikan itu ke firman. Ya. Jadikan itu sebagai peringatan. Daging lemah roh penurut. Ya. Kita maksudnya apa? Kita tidak bisa melawan kedagingan kita karena daging kita ini lemah. Dan roh ini penurut. Maksudnya apa? Kalau kalian mau pakai bahasa roh, dia ikut. Kalau kalian nggak mau pakai bahasa roh, dia pun ikut. Ya. Jadi ketika kita dalam pilihan, Tuhan saya mau pakai bahasa roh, dia ngikut. Tapi saat dia nggak mau pakai bahasa roh, rohnya saya mau doa bahasa roh, saya mau cari Tuhan. Kalau kamunya nggak mau, percuma. Itu di jiwa. Jadi roh ini, roh maunya intim sama Tuhan. Maunya deket sama Tuhan. Tapi rohnya nurut. Kalau jiwanya kamunya, hari ini gak skip doa deh, hari ini skip peperangan deh, hari ini skip ibadah. Nurut gak rohnya? Ya mau gak mau. Karena pilihan tuh di jiwa. Fase pertama peperangan secara pribadi dengan daging dan pikiran. Dengan ya seperti itu. Tapi kalau kita sudah lewatin, terus. Tapi ingat, medan perang juga secara lahiriah itu harus diperhitungkan. Percaya deh sama saya dan saya sudah praktekkan ribuan kali. Yang nama peperangan di medan tempat tidur itu pasti kalah. Ya, pasti kalah. Jarang menang itu. Karena musuh kita bantal dan guling. Ya, lebihnya itu, oke? Nah, jadi kita kalau bisa keluar dari area itu, ya. Kita doa. Itu fase pertama, harus diterobos. Biasanya 1 jam itu kan berjaga-jaga dalam doa, ya. Dalam 1 jam ini kita biasa berperang di situ. Selama 1 jam, ya terus. Ya. Nah, habis itu kita masuk ke fase mana? Kita fase di 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Maksudnya apa? Saat kita pakai bahasa roh, selain kita berperang bergumul, kita juga latihan. Maka saat kita pakai bahasa roh, jangan fokus yang lain, jangan ngapain-ngapain, fokus di bahasa roh. Misalnya, ya rara ya raya la ya raba. Roh Kudus kasih saya bahasa baru gak? Dan bahas saat doa, saya anjurkan untuk tutup mata. Karena tutup mata bisa akan fokus. Kalau kalian buka mata, tiba-tiba ada yang lewat, nyamuk lewat, kalian tepuk. Amin? Amin. Ya kan? Fokus tutup mata. Fokus Tuhan, saya bahasa roh ini saya ngomong apa Tuhan? Saat saya pakai bahasa roh ini Tuhan saya mau ngomong apa? Engkau ingin sampaikan apa? Nah saat kalian latihan itu, Roh Kudus bisa beri kata-kata baru. Roh Kudus bisa beri logat baru. Atau kalian bisa nyanyi. Roh Kudus kasih musik dari surga. Tapi semua itu harus dicapai ketika kalian fokus. Kalau kalian gak fokus, bahasa roh yaraba 7 jam juga yaraba. Jangan salah, ada jemaat baru di sini, bukan jemaat baru juga agak lama. 1 tahun masih yaraba. Serius, 1 tahun masih yaraba. Setelah kita bimbing, dalam waktu 5 menit, dia dapat kata-kata yang baru. Dengan sendirinya, dan logatnya logat Jawa. Bukan yaraba tapi dia logatnya lebih ke Jawa. Kenapa? Dia sudah ditopang terus dia fokus. Ya, jadi saya anjurkan saat pakai bahasa roh itu tutup mata dan latihan. Latihan bahasa roh itu latihan kepekaan. Saat kita bahasa roh kita tutup mata kan? Saat kita menutup mata jasmani kita,
Tuhan akan berusaha untuk membuka mata rohani kita. Maksudnya apa? Kita akan diberikan kepekaan-kepekaan. Saat kita pakai bahasa roh, mungkin teman-teman ada yang dapat penglihatan, gak apa-apa belajar. Tapi ada juga yang gak dapat penglihatan tapi diberikan kepekaan. Tuhan ini mau ngomong apa? Dombaku mengenal suara gembalanya. Ya kan? Jadi kita kenal ini Tuhan lagi mau ngomong apa, Tuhan saya ada apa, Roh Kudus ingin koreksi apa. Itu bergumul. Ya, itu di fase latihan. Selanjutnya di Roma 8 ayat 26. Saya cepat dikit ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat kita bahasa roh, pakai bahasa dan fokus. Fokus. Ya. Ketika kita pakai bahasa roh dan roh itu masuk ke wilayah jiwa. Ya. Jangan kaget tiba-tiba kalian bahasa roh mau nangis. Tapi fokus, fokus. Ya, fokus. Saat kalian pakai bahasa roh, hahashkana akram. Tuhan, jalan ini aku tidak bisa lewati Tuhan. Hakrona aske na etras tah akras. Lihatlah Tuhan, kondisi rohku penuh dengan luka-luka. Mahalakeana syuna etrastus. Tapi Tuhan saat ini biar bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Pakai. Seperti itu ya. Doa. Dan tiba-tiba kalian nangis, ada yang ngerasa dipeluk. Ada juga yang kayak marah-marah bahasa rohnya. Ya, ada. Seperti kayak jeritan, teriakan, atau mengadu tidak adil kepada Tuhan. Itu ada. Itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Nah, balik lagi di 1 Korintus 14 ayat 2. Berdoa, mengucapkan segala sesuatu dalam hal yang rahasia. Saya bukan tentang rahasia ini ya. Pengertian rahasia ini bukan hanya sekedar iblis gak tahu doa kita apa. Kenapa? Karena kita juga gak tahu lagi doain apa. Ya, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bukan karena iblis gak tahu. Kita pun gak tahu. Kenapa? Rahasia ini berbicara rahasia hati. Apa yang dikandung dalam hati kita yang sendiri kita sendiri gak tahu. Yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Ada hal-hal yang telah menyakiti hati kita tanpa kita sadari. Ya, hal-hal yang ada di wilayah hati kita. Itu hal-hal yang rahasia, tersembunyi di pikiran kita, tersembunyi dari pikiran manusia. Ya, rahasia apa? Kita bisa mengucapkan keluhan-keluhan tidak terucapkan tadi. Yang kedua, rahasia ini adalah bisa juga kita berbicara bukan hanya masa ini. Bisa masa lampau dan bisa masa akan yang datang. Contoh, kalau masa lampau saya kasih tahu. Ada orang di KKR dibaptis Roh Kudus saat pakai bahasa dia teriak-teriak. Tahu kenapa? Di situ kayak ada yang peka. Dia lihat, dia kepahitan sejak sebelum lahir. Dia udah ditolak orang tuanya sebelum lahir pas masih dalam kandungan. Kita tahu gak kita ditolak dalam kandungan? Gak tahu kan? Tapi roh kita bisa tahu gak? Hal-hal rahasia ini hal-hal yang tersembunyi. Dan dengan roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tuhan, aku ini dulu ditolak dari kandungan Tuhan. Tapi ya Bapak, orang tua aku boleh menolak aku tapi Engkau menerima aku. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan untuk masa yang akan datang. Ya, kita gak tahu, misal kita doa pagi hari. Tiba-tiba siang hari ada orang mau nipu kita. Kita gak tahu. Tapi saat dalam bahasa roh kita doa, Tuhan sudah mempersiapkan itu. Jadi ketika ada orang nipu, Roh Kudus bilang, ini salah. Karena awalnya kita sudah doa. Itu hal-hal yang rahasia. Dan masih banyak lagi. Rahasia apa? Saat kita berdoa dalam roh, manusia roh kita. Dengan pedang firman kita asa dengan permata berlian. Mikir deh lu gitu gimana caranya itu. Bingung kan? Gimana caranya permata kita asa pakai pedang firman. Atau kita punya pakaian roh dari benang permata. Gimana ceritanya? Itu hal yang di luar logik. Di luar pikiran manusia. Maka itu disebutkan rahasia. Terus kenapa karunia bahasa roh itu disebut tafsiran, bukan terjemahan. Itu pun punya pengertian. Penafsiran itu mengambil poin yang dibutuhkan untuk membangun jemaat. Tapi saat kita pakai bahasa roh, aktivitas yang kita lakukan dalam bahasa roh itu banyak sekali. Banyak, bukan hanya membangun manusia roh, kita membangun rumah di sorga, kita mengucapkan keluhan yang tidak terucapkan, dan lain sebagainya. Makanya berdoa 1 jam itu sebenarnya sedikit. Ya, tapi balik lagi, bukan bicara jamnya. Tapi bicara kerinduan. Oke?
Nah, jadi Roma 8 itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Fase yang keempat, Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 yang tadi saya sharingkan, saya bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghuni-penghuni dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, teman-teman saat pakai bahasa roh dan kalian fokus, tiba-tiba bahasa roh kalian lantang, Hakuna stehen natru kalabarasta, emerkiu askira uhukurasta nekras. Malaikat siapkan persenjataan kalian, rakursta inakras. Saat ini wilayah rumah keluarga sedang diserang, lahura maski ikrustas. Saat ini kerahkan kekuatan kalian, beri perlindungan dalam nama Yesus. Saat kalian pakai bahasa roh, ya lada baru ya, tiba-tiba dengan lantang, dengan keras, bisa saja kalian memasuk peperangan. Bisa saja kalian sedang berdoain keluarga kalian yang sedang diserang. Itu masuk dimensi itu. Jadi kalau bahasa roh kalian, kenapa bahasa roh saya kayaknya gencar banget ya. Kayaknya mau masuk ke wilayah peperangan ya. Seperti itu. Ya, itu ada artinya. Dia bisa masuk ke fase-fase seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, ini yang paling seru saudara, ini paling saya suka. Namanya fase ketenangan. Kita buka di Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Oke, kalian minum dulu bentar. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saat kita pakai bahasa roh, berusahalah menyatukan 3 unsur ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Awal-awal roh sama jiwa kita mungkin bertentangan. Kita pakai bahasa roh, jiwa kita kemana? Jiwa kita mikirin ini. Tubuh kita mungkin beraktivitas yang lain. Ya, berusaha untuk menyatukan roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita pakai bahasa roh, kita menyatukan itu. Dan kita bisa menyatukan itu. Nggak usah ngomong berapa jam. Kalian nggak mau keluar dari ruang doa. Kalian akan bergaul. Pernah gak? Siapa pernah di sini? Saya nggak mau berhenti doa. Pernah? Pernah ngerasain ya? Ya udah. Nggak mau berhenti doa. Udah enak, udah PW bahasanya. Saat itu Tuhan, bukannya 5 menit lagi. Tuhan 1 jam lagi ya Tuhan doa. 1 jam lagi, nggak mau lepas. Makanya jangan heran ada orang berlama-lama di doa. Atau Benny Hinn bilang, Tuhan saya nggak akan pergi sebelum kau datang. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan yang baru. Ya. Nah, saat kita menyatukan roh, jiwa, tubuh ini, Tuhan bergaul karib dengan mereka yang dekat dengan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada Dia. Saat kita menyatukan, kita mulai dekat. Segala permasalahan kita sekarang Tuhan akan sampaikan. Jangan kaget. Tiba-tiba saat kita berdoa dalam roh, kita sudah berlama-lama Tuhan. Masalah yang kita bertahun-tahun bagaimana menyelesaikannya, bingung dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan kasih jawaban. Tiba-tiba ada ide. Anakku kenapa kamu gak begini? Anakku kenapa kamu gak begitu? Tuhan akan beri. Ya, tapi saat masuk ke dalam fasenya ini, fase roh, jiwa, dan tubuh ini, gak mudah. Ada proses-proses yang emang harus dilewati. Berapa jam? Saya gak tahu saudara-saudara. Saya gak tahu. Waktunya bukan ditentukan oleh saya dan di firman Tuhan gak ada waktu untuk menentukannya. Saya bilang, tidak boleh melampaui yang tertulis. Di firman Tuhan gak ada waktunya. Ada yang 1 jam bisa langsung menyatu roh, jiwa, dan tubuh. Ada yang 2 jam, ada 3 jam, ada yang 4 jam. Kenapa? Untuk menyatukan roh, jiwa, tubuh ini gak gampang saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai fase ketenangan ini, percayalah ya, kalian gak mau berhenti doa. Dan rasanya itu enak banget. Sensasi banget. Oke? Nah, selanjutnya ini yang suka saya lakukan saudara-saudara ya. Di 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Maksudnya apa? Saat kita doa bahasa roh, kalian gak usah melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin gak fokus dengan bahasa roh.
Ya. Selanjutnya, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Ini yang saya suka lakukan. Ingat, membangun manusia roh itu pakai bahasa roh. Membangun jiwa itu dengan doa akal budi dan membaca firman. Itu ada bagiannya, nggak bisa bersama-samaan. Ya, saat kalian berdoa dengan bahasa roh, lahorastane metra kurastane ikiarostum, abala hekra alashkaras. Tuhan, hari ini saya susah Tuhan. Hari ini saya nggak ngerti bagaimana jalan hidup saya Tuhan. Lasyana be era krustane etrasus. Ya Tuhan tolong aku Tuhan, sebab aku tidak menuang pertolongan lagi dari dunia ini. Itu gantian bahasa roh dan akal budi. Membangun roh dan membangun jiwa. Dan saya kadang suka lakukan di jalan lagi di mana saya pakai. Jadi membangun roh saya juga membangun jiwa saya. Ya, belum selesai ayatnya tadi. Lanjut, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Gantian. Siapa di sini yang cukup hebat bisa bahasa roh sama akal budi sekalian? Bibirnya bisa kebelah, satu kiri ke bahasa roh, satu kanan ke akal budi. Sumbing gak itu jadinya? Ya kan? Enggak bisa, ada gantian. Ada waktunya membangun roh, ada waktunya membangun jiwa, ada waktunya membangun tubuh. Segala sesuatu tuh ada waktunya. Ya, nggak bisa dijadiin paket. Kalau kalian jadiin paket, saya kemarin nge-gym. Wih, nge-gym loh. Saat nge-gym, capek-capek bahasa roh. Syalalera, habis itu nge-gym lagi. Nah saya mikir, bagaimana kalau saya lari sambil pakai bahasa roh? Oh syalah bayar. Oh syalah bayar. Saya langsung ke sorga butuh nafas buatan itu. Ya kan? Atau saya kan ada kolam renang, kan agak gila juga otak saya. Bagaimana kalau saya berenang sambil bahasa roh? Ya, agak bercanda gitu loh ya kan. Tapi kan membangun roh dan membangun tubuh. Jadi badannya otot keker, manusia juga keker, sama-sama keker. Perut saya dulu, bentar. Jadi gitu. Nah ada waktunya. Ya kalau kelihatan make sense ya bisa. Cuman hasilnya gak maksimal. Makanya saya lebih sarankan saat pakai bahasa roh itu tutup mata. Lebih fokus rohnya. Ya. Oke, sampai situ itu fasenya. Nah, saya yang terakhir, firman terakhir sebelum kita tutup. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 16. Ya. Oke, ini tolong concern. Saya minta ini firman tolong jadi ayat pegangan. Karena ini ayat pegangan saya. Ya. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Awasi. Saudara-saudara, saya pun manusia. Kalau ada yang salah, tolong sampaikan perbaiki saya. Saya akan mengucap syukur. Ada yang menegur. Serius, tegurlah saya. Ya, seperti itu, saya tegur. Awasi. Karena saya gimana pun juga bisa salah, saya pun bisa kesusupan. Saya bisa. Ya, makanya ketika saya datang masuk ini, saya tuh takut actually. Tuhan, ini saya sampaikan terjadi masalah gak Tuhan? Tuhan kalau saya sampaikan kayak ini ntar begini-gini ya Tuhan. Makanya saya sebenarnya agak takut dan gentar actually. Nah kalian coba cross check, kalau ada yang salah tolong sampaikan kita perbaiki bersama. Oke? Nah lanjut. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kalau teman-teman terima pengajaran, wah ada yang salah nih. Wah ada yang gak bener nih. Ya, cross check dulu. Kalau emang benar boleh diajarkan. Kalau gak boleh tolong jangan. Karena sesudah kita mengajar orang lain, orang itu ngajar orang lain lagi. Dan orang itu ngajar orang lain nih. Gimana beresinnya? Kenapa? Kita walaupun penuh dengan karunia, kita pernah salah menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya cukup ikut andil. Saya bicara medsos ini karena saya punya pengalaman. Saya pernah menyampaikan penafsiran yang salah. Dan dibagiin ke medsos. Yang hasil itu bukan nubuatan. Dan itu menyerang kita. Ya, emang enggak mudah.
ya, dalam karunia, dalam pengajaran. Makanya saya minta untuk mereka yang berdiri sini termasuk saya, takut dan gentar itu harus ada. Apalagi mereka pengguna karunia. Kenapa? Ingat, mengatasnamakan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Saya lebih suka kalau misal ada teman-teman saya penafsiran, dia nggak dapat, dia diem. Terus terang, saya nggak dapat Tuhan. Mendingan dia diem daripada berusaha mengada-ngada. Nah ini boleh kalian tanyakan kepada Jenderal Anton untuk lebih jelas, atau Jenderal Yohanes. Mereka penafsir, mereka lebih tahu. Daripada sembarang ngomong, fatal akibatnya. Dan untuk teman-teman yang membagikan penyataan, juga mohon di cross check. Apakah bisa dikonsumsi umum atau tidak? Kenapa? Hati-hati. Saat kita menyampaikan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, kita termasuk pelaku juga. Ya. Oleh karena itu, kita tahulah rasanya. Siapa lihat komen yang di Instagram mengenai peperangan? Pada lihatin komen-komennya kan? Seru itu. Dianggap apa? Saya punya ilmu apa? Tahu ilmu apalah itu, film kartun itu ilmu apa dah? Ya kan? Waduh, saya begini dibilang punya ilmu. Ya kan, kalau punya ilmu gitu boleh juga tuh ya. Enggak lah, bercanda. Nah, hati-hati. Ya. Kita dapat rahasia kerajaan surga itu emang Tuhan percayakan luar biasa. Tapi ingat, umum belum tentu bisa terima. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Mereka belum terima, belum bisa dapat. Kalau misalnya ngomong kasar, Tuhan bicara loh di gerbang pujian. Ya, kalian harus siapin firmannya, pengajarannya. Kenapa? Di ayat firman Tuhan yang lain ada bilang apa? Berhati-hatilah. Di sana ada yang sebut Yesus. Di sana ada yang sebut Yesus. Ada firman yang itu. Kita bisa dicap sesat juga. Kita bicara jenderal Tuhan loh. Di luar GP juga ada namanya jenderal, tapi sesat. Ya, Bapak dan ini tahu, ada juga. Makanya berhati-hatilah untuk menyampaikan pesan-pesan. Jangan sampai maksud kita baik, malah berakibat tidak baik. Ya, untuk teman-teman boleh musik singer boleh silakan. Nah jadi untuk itu adalah kita harus berhati-hati. Di ayat terakhir adalah di Roma 10 ayat 1-3 ayat penutup. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Lanjut. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Stop di sini dulu, boleh kembali lagi tolong, thank you. Mungkin lihat teman-teman tuh, wah semangat melayani luar biasa. Ya, tetapi mereka harus diberikan pengertian yang benar. Supaya apa? Supaya jangan ada hal-hal yang salah terjadi. Kalau sampai hal-hal yang tersalah tanpa pengertian, walaupun mereka melayani sungguh-sungguh, itu bahaya. Saya kasih contoh lagi ya. Dulu waktu saya di gereja yang lain, ada orang terima Yesus. Dan kebetulan mereka pengamen. Ya, langsunglah mereka cerita nyanyi, aku cinta Yesus. Di dalam bus yang penuh muslim. Dan zaman itu ada terkenang mengenai apa? Jangan mengkristianisasi ya. Waktu zaman itu ada. Mereka tuh udah terima Yesus, saya mau membagikan kesaksian. Mereka punya bakat nyanyi, mereka nyanyi di bus. Hamba Tuhan yang panggil, sini loh. Gua tahu lu orang mau layani Tuhan, tapi gua gak mau lu mati. Nangkep ya maksudnya ya. Ada orang rindu untuk melayani, teman-teman ini rindu untuk melayani, untuk membagikan segala sesuatu. Tapi dibimbing dulu, diberi pengertian dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi hal-hal yang salah. Tetapi kalau tetap keras kepala, firman ini lanjutannya. Oke, lanjut. Ayat selanjutnya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, mungkin ada beberapa kita sudah nasihatin, tapi kalau udah gak mau dengar, ya sudah silakan. Ya. Saya nggak mau terlalu pusing dalam hal ini, ya karena orang yang sudah tidak mau diperingatin, dikasih tahu apa segala macam, sudah susah, ya itu biar Roh Kudus aja yang berproses dengan dia. Oke, nah mari kita tutup dalam doa. Di keras tanah
Bapak Yesus Roh Kudus ya Bapak. Ya Bapak, saat ini ya Bapak, beri kekuatan kepada hamba-Mu ya Bapak. Jika ada yang salah yang hamba-Mu sampaikan ya Bapak, biar hamba juga dididik oleh Engkau ya Bapak. Tapi sekiranya jika ada kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan ya Bapak, biar setelah benih-benih firman ini biar Roh Kudus sampaikan kepada setiap pribadi demi pribadi. Sehingga setiap firman ini bisa bertumbuh dan berbuah. Dan biar setiap apa yang kami sampaikan ada hal yang membangun, bukan hal yang merusak tubuh Kristus. Sebab akhir zaman perjuangan kami itu mungkin semakin tidak mudah ya Bapak. Tetapi ya Bapak, kami minta ya Bapak supaya kami satu ya Bapak. Sebagaimana Engkau Yesus berdoa untuk kami kepada Bapa ya Bapak. Jadikanlah mereka satu, sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Ya Bapak, jadikan setiap kami satu ya Bapak. Terlepas begitu banyak perbedaan, terlepas begitu banyak pertentangan satu dengan yang lain ya Bapak. Walaupun kami harus bergesekan satu dengan yang lain ya Bapak, tapi Bapak tetap ikatkanlah kami satu dalam kasih persaudaraan yang utuh. Tanpa ada kepentingan diri sendiri, tanpa ada emosi, tanpa ada hal kekecewaan, kepahitan dan lain sebagainya Bapak. Sebab ya Bapak, bagaimana dunia bisa melihat kami satu ya Bapak jika kami terpecah-pecah ya Bapak. Bagaimana kami bisa menjadi terang ya Bapak jika ada kegelapan di dalam diri kami ya Bapak. Tidak ya Bapak, kami tidak mau ya Bapak. Jadikanlah kami garam dan terang dunia Bapak. Dan layakkan setiap pribadi demi pribadi ya Bapak. Jika ada hal-hal yang salah ya Bapak, sampaikan kepada kami ya Bapak. Dan kami yakin ya Bapak, caramu itu elegan ya Bapak. Cara Engkau untuk menegur kami itu indah ya Bapak. Dan kami percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk sekarang dan sampai selama-lamanya Bapak. Dan hamba-Mu telah selesai, dan Engkau Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai bekerja dalam setiap pribadi-pribadi. Mereka yang sedang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sedang mau melayani, beri mereka api yang sungguh-sungguh. Luruskan jalan kami jika kami bengkok. Angkatlah segala batu sandungan daripada kami ya Bapak. Sebab kami ingin sungguh murni di hadapan-Mu, di hadapan-Mu ya Bapak. Yesus Roh Kudus yang menyelidiki hati setiap daripada kami. Jadikan kami kudus, jadikan kami suci. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Pastor Wendy untuk firman-Nya. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Sambil menyalakan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Yesus Roh Kudus Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami boleh belajar banyak hal. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengembalikan sedikit apa yang kami punya, yang Kau berikan di kehidupan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau suci kuduskan pemberian ini, supaya pemberian ini boleh berguna Tuhan untuk pemulihan kerajaan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kita akan bertemu kembali di ibadah tengah minggu, yaitu hari Selasa di jam biasa di jam 6 sore dan juga hari Jumat di jam 6 sore. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di tempat ini di jam yang sama di jam 10 pagi. Dan di tanggal 20 September yaitu hari Rabu,
jam 6 sore ada ibadah kaum wanita yang disertai dengan pengecekan kesehatan yang mencakup tekanan darah, hipertensi, asam urat, gula darah, kolesterol. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen ngecek kesehatan, boleh untuk terutama wanita, boleh untuk mengikuti ibadah kaum wanita yang ada dan bisa mendaftar ke Ibu Rina. Dan untuk selanjutnya, boleh slide-nya. Untuk pelayanan Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani baik itu di bidang usher, pemusik, WL, singer, desain, flyer, segala macamnya. Multimedia, broadcaster boleh menghubungi Ibu Ana Teresia, nomor teleponnya seperti di atas. Dan untuk pengumuman, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membantu sesama diakonia, di depan itu ada kotak khusus untuk diakonia, tapi juga bisa langsung menghubungi Ibu Herlina dengan nomor berikut. Dan doa syafaat bersama, jadi Bapak Ibu setiap pagi kita ada doa syafaat bersama yang dipimpin oleh Bapak Pandani Wijaya. Boleh langsung menghubungi beliau untuk mau ikut doa syafaat bersama, untuk mengisi, membantu untuk berdoa sebelum teman-teman kita yang di mimbar ini melayani. Bapak Ibu mau punya kerinduan untuk berdoa tapi mungkin malu untuk melayani tempat lain, boleh nih. Untuk bagian orang dalam gak suka kelihatan nih, itu boleh ikut doa syafaat bersama. Selanjutnya masih ada lagi multimedia? Oke. Apakah ada yang baru hari ini? Boleh angkat tangannya? Boleh, mari kita welcome orang baru. Sebelahnya Cilinda ya? Welcome, selamat datang di gerbang pujian. Selamat datang di belakang ya, juga ada ya. Koko Cici silakan kita welcome, salamin keluarga baru kita. Selamat datang di gerbang pujian King of Kings Army, tempat dimana kita bertumbuh secara rohani maupun jasmani bersama-sama. Semoga betah, minggu depan datang lagi. Kalau misalnya punya pertanyaan boleh tanya langsung tadi ke pastor kita, Pastor Wendy. Ataupun Pastor Anton dan Pastor Dani yang baru salaman tadi. Itu saja atau masih ada lagi multimedia? Itu saja. Baik, itu saja untuk pengumuman kita ibadah selanjutnya. Dipersilakan untuk yang doa syafaat dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa Yesus ya Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan atas kesempatan kami masih bisa berkumpul untuk melakukan ibadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Wendy yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang beliau beritakan melalui mulutnya Tuhan bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan, hikmat, marifat pada kami semua yang mendengarnya Bapa. Sehingga kami semakin mengerti bahwa kehendak-Mu itu seperti apa untuk kami jalani sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapak Yesus ya Roh Kudus. Biarlah apa yang beliau kerjakan Engkau berkati Tuhan. Keluar masuknya Engkau berkati. Dan juga seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau pakai luar biasa. Terima kasih Bapak Yesus ya Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di sini, Bapak Yance Abraham Sanger Tuhan. Berkati kesehatannya, berikan beliau semakin hari hikmat marifat-Mu ya Bapa. Engkau pakai juga beliau makin luar biasa Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang bertugas hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memakai kami melalui hikmat daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk tentara-tentara-Mu ya Bapak. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapak, untuk memberitakan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Jakarta ini Tuhan. Biarlah pemimpin kota ini adalah pemimpin yang Engkau pilih ya Bapak. Biarlah mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami ya Bapak. Engkau berikan kekuatan kepada beliau Bapak, hikmat marifat-Mu juga ya Bapak. Biarlah apa yang dia kerjakan tugas-tugasnya sehari-harinya ya Bapak, hanya melalui karena
dia takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami yang ada di Jakarta, Bandung, Timur Leste, dan seluruh dunia Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan, memberikan hikmat, marifat, dan juga penghiburan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pelayanan, untuk acara pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan ya Bapak. Biarlah apa yang terjadi atas kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah orang-orang yang memimpin bangsa kami adalah orang-orang yang takut Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tindak lanjuti dengan bahasa roh. Yara nama ina nama sheke yara laba. Yara namo ina nama saka yara laba. Ina nama saka yara laba. Ina namo sheke yara laba. Yana namo shaka yara laba. Ina namo sheke yara yara. Ba yara namo shaka yara laba yara. Cina namo shaka yara laba. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Sebentar kami berpisah, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita. Diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di dalam sepanjang perjalanan kehidupanmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Dan di dalam kekuatan daripada Roh Kudus, engkau semua berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Terimalah di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin.